Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini di sesi kelima, coaching trading tenang-senang, baik itu untuk forex, gold, kemudian saham, indeks dan juga cryptocurrency. Kita bicara materi untuk persiapan besok, di mana akan terjadi sebuah peristiwa penting dalam kaitannya dengan dunia ekonomi. Caelah. Kita belajar mengenai teori ekonomi makro, khususnya mengenai suku bunga ya. Apa sih suku bunga? Kemudian kaitannya dengan inflasi serta efek terhadap pergerakan harga forex, gold, saham, dan juga obligasi. Nah, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa biasanya sebuah negara itu akan mengumumkan tingkat suku bunganya 8 kali 1 tahun. Suku bunga tersebut bisa naik, bisa turun, bisa juga tetap. 8 kali 1 tahunnya ini berbeda-beda. Kalau Amerika biasanya di Kamis dini hari, minggu ketiga, biasanya seperti itu. Dan kita bisa lihat di Forex Factory, atau juga bisa lihat di Trading Economics, sama saja. Kita lihat tanggal 17 ini, jam 1, ini kita sudah DST on ya. Artinya market open jam 4, artinya maju 1 jam. 6 bulan sebelumnya berjalan FOMC itu jam 2, ini jam 1. Dan di dalam FOMC pada Kamis 17 Maret jam 1 mendatang, itu ada 4 hal yang berbarengan. Biasanya bisa suku bunga saja, kemudian FOMC statement, dan FOMC press conference. Kali ini ada economic projection-nya. Economic projection itu lebih ke arah proyeksi ekonomi Amerika ke depan, dan ini 4 kali 1 tahun alias tiap 3 bulan. Jadi, kenapa Kamis tanggal 17 Maret ini penting? Karena pertama, ada kaitannya dengan FOMC economic projection, dan kedua, ada kaitannya dengan penentuan apakah dampak dari inflasi tersebut benar-benar membuat suku bunga naik. Ini merupakan pengumuman suku bunga yang kedua untuk tahun 2022, setelah sebelumnya Januari tidak ada perubahan. Nah, sekarang kita lihat dulu economic projection ini, oke. Sebelumnya tanggal 16 Desember, 4 kali 1 tahun ya. Dan ini FOMC statement. Biasanya FOMC statement ini diumumkan berbarengan dengan tingkat suku bunga. Dan tingkat suku bunga ini Anda perhatikan, yang pertama pada 27 Januari lalu tidak ada perubahan. Dan diperkirakan 17 Maret akan ada perubahan dari 0,25 sampai 0,5%. Setelah economic projection, statement, kemudian juga fund rate diumumkan, setengah jam kemudian diikuti oleh FOMC press conference. Jadi di sini Gubernur Bank menyampaikan pidatonya, kemudian nanti ada tanggapan serta pertanyaan dari para wartawan terpilih dan dijawab oleh Gubernur Bank tersebut. Sekarang kita kembali dulu ke modul. Sebetulnya apa sih suku bunga, serta inflasi dan efek terhadap pergerakan harga? Ingat, sejauh ini instrumen investasi itu ada 4. Pertama, mata uang. Kedua, komoditi, khususnya misalkan gold. Ketiga, saham. Dan keempat, obligasi. Kalau Anda ingin melihat chartnya, semua ada atau tersedia lengkap di TradingView. Kalau forex, gold, kemudian saham, rasanya sudah tidak perlu saya bahas. Tetapi kalau Anda belum tahu mengenai obligasi atau yield atau surat berharga atau apapun itu istilahnya, Anda bisa misalkan ke TradingView dengan memilih US 10 year ya ini. Jadi ini obligasi untuk tenor 10 tahun. Dan kita lanjut ke slide berikutnya.
Yang namanya suku bunga itu adalah prosentase dari pokok hutang yang dibayarkan sebagai imbal jasa dalam kurung bunga dalam suatu periode tertentu. Jadi, suku bunga itu sebetulnya imbal hasil dan itu nanti turun kepada misalkan bunga tabungan, bunga deposito, KPR, KPM, dan lain sebagainya. Jadi semua perhitungan itu berdasarkan tingkat suku bunga yang dirilis oleh Gubernur Bank Sentral. Perubahan suku bunga adalah kebijakan moneter dari Bank Sentral yang dipengaruhi oleh faktor-faktor misalkan seperti dalam ekonomi GDP, Gross Domestic Product, itu produk domestik bruto. Kasarnya atau simpelnya adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian juga tenaga kerja, dan biasanya yang lebih dominan adalah faktor inflasi, walaupun tidak harus menjadi satu-satunya alasan, alias bisa saja inflasi itu tidak menguat atau tinggi, tapi suku bunga dinaikkan, dan biasanya di situ terjadi pada saat ekonomi membaik, karena kalau kita bicara kenaikan suku bunga adalah kebijakan pengetatan ekonomi. Kalau penurunan suku bunga, kebijakan yang disebut dengan quantitative easing, pelonggaran ekonomi, dan lain-lain. Harap diingat bahwa tujuan utama dari pengumuman suku bunga, entah itu naik atau turun, itu bukan untuk memperkuat atau memperlemah nilai mata uang dari negaranya, tetapi utamanya biasanya untuk mengatur inflasi, atau juga untuk mengetatkan serta melonggarkan kebijakan ekonomi. Ini perlu saya sampaikan, karena banyak yang salah kaprah menyatakan bahwa kenaikan suku bunga atau penurunan suku bunga itu kebijakan untuk memperkuat atau melemahkan mata uangnya. Memperkuat atau melemahkan mata uangnya itu adalah akibat, bukan yang menjadi latar belakang atau penyebab suku bunga akan naik atau turun. Sehingga bisa disimpulkan, akibatnya dari naiknya suku bunga, biasanya mata uangnya menguat. Kalau menurunkan suku bunga, biasanya mata uangnya melemah, tapi bisa juga tetap. Nah, sekarang, tadi dikatakan, biasanya penyebab utama dari kenaikan suku bunga, misalkan, adalah tingkat inflasi. Kemudian juga bisa dibarengi, itu istilahnya dan, bisa juga atau tenaga kerja yang semakin membaik, atau dan GDP juga yang semakin meningkat. Nanti kita perhatikan dalam kaitannya dengan Amerika, apakah kemungkinan kenaikan suku bunga ini karena hanya murni inflasi, tetapi juga apakah ada faktor membaiknya tenaga kerja dan juga GDP. Karena keterbatasan waktu, nanti kita lihat tenaga kerja saja. Sekarang, kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan inflasi. Ada beberapa pengertian dari inflasi dan itu benar semua, tidak ada yang salah. Menurut KBBI, inflasi merupakan kemerosotan nilai uang, dalam hal ini adalah uang kertas, fiat ya, karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang. Jadi di sini sebetulnya ada dua hal yang bisa kita perhatikan. Pertama, soal melemahnya nilai mata uang, kemudian naiknya harga barang. Itu pertama. Oke. Yang kedua, bisa juga ternyata pengertian dari inflasi adalah karena banyak dan cepatnya uang beredar di tengah-tengah masyarakat. Berarti sebetulnya bahwa yang namanya inflasi sampai batas-batas tertentu itu baik buat ekonomi, dan itu justru yang merangsang dalam tanda kutip pertumbuhan ekonomi, karena berarti uang berputar. Artinya kalau uang banyak beredar di market, lihat, banyak dan cepat, berarti kan ekonomi berputar. Kalau uang tidak beredar di market, berarti uang di bank. Berarti itu menjadi uang mati dalam tanda kutip, sehingga kalau uang parkir di bank, maka ekonomi berpotensi tidak berputar, sehingga terjadi kemunduran. Banyak yang baru tahu bahwa sebetulnya inflasi itu sehat dan bagus karena menunjukkan ekonomi bisa berputar. Karena kebanyakan masyarakat awam menganggap yang namanya inflasi itu hanya melemahnya nilai mata uang, naiknya harga barang. Padahal di sini ada pengertian kedua.
Berarti sekali lagi positif inflasi itu. Asal jangan berlebihan atau istilahnya hyperinflation. Karena yang namanya dimanapun berlebihan itu nggak baik. Lantas, apa yang menyebabkan terjadinya inflasi? Atau saya ulang, terjadinya melemahnya mata uang dan naiknya harga barang. Dan kedua, terjadinya banyaknya uang beredar di tengah-tengah masyarakat sehingga ekonomi berputar. Pertama adalah demand tentunya. Apa itu demand? Demand itu kebutuhan, keinginan. Jadi sekali lagi, kalau banyak orang yang menginginkan, meminta uang, dia tarik dari bank, maka sekali lagi membuat ekonomi berputar. Dan karena banyak yang meminta uang, maka bisa saja supply-nya atau penawarannya juga menjadi banyak. Sehingga otomatis nilai mata uang tersebut akhirnya jadi melemah. Melemah terhadap apa? Melemah terhadap harga barangnya. Jangan Anda langsung berpikir melemahnya terhadap mata uang yang lain. Nanti dulu. Pemikiran itu dipisahkan dulu. Kita sedang bicara mata uang tunggal, bukan mata uang dipasangkan dengan mata uang lain atau istilahnya pair. Karena bisa saja, misalkan, mata uangnya menguat seperti saat ini terjadi pada USD, menguatnya terhadap mata uang negara lain, misalkan euro, yen, pound sterling, tetapi tetap USD melemah terhadap harga-harga barang di Amerika. Jadi tidak terjadi keseimbangan. Naiknya USD tidak bisa mengimbangi naiknya harga barang. Sampai sini bisa dipahami nggak? Karena bisa saja Anda menjadi bingung. Katanya USD menguat. Tetapi kenapa terjadi inflasi? Ini kan seolah-olah kontradiktif kan? Padahal nggak kontradiktif. Ada pemikiran kebingungan nggak di Anda? Katanya inflasi itu melemahnya mata uang, meningkatnya harga barang. Loh, ini USD menguat terus. Kenapa dibilang justru USD melemah? Iya, USD menguatnya terhadap mata uang. Tetapi di Amerika, USD ini melemah terhadap harga-harga barang di sana. Karena ada beberapa yang bingung, bertanya kepada saya seperti itu, Coach, ini gimana katanya inflasi, mata uang melemah. Berarti inflasi di Amerika tinggi, USD melemah dong. Ini kenyataannya USD menguat. Iya, Anda bilang USD menguat karena Anda bandingkan dengan mata uang lain. Bukan dengan harga barang yang ada di Amerika. Nah, itu jawabannya buat Anda yang masih bingung. Yang ketiga, uang yang beredar tentunya, ini berhubungan dengan supply and demand. Yang keempat, ekspektasi. Harapan masyarakat itu bisa menimbulkan inflasi. Kemudian yang berikutnya, biaya produksi yang tinggi tentunya menyebabkan harga barang naik dong. Nah, biaya produksi yang tinggi ini bisa saja disebabkan oleh stabilitas ekonomi politik yang kurang kondusif. Stabilitas ekonomi yang kurang kondusif, pada contoh kasus terbaru adalah akibat dari COVID-19 yang menjadi pandemi. Selanjutnya adalah soal krisis energi yang menyebabkan rantai pasokan itu terhambat sehingga ujung-ujungnya kembali ke supply and demand. Jadi kalau misalkan saat ini, kalau Anda perhatikan, harga bensin di Amerika melambung tinggi. Itu akumulasi dari banyak faktor, salah satunya adalah soal rantai pasokan bahan baku untuk bensin itu yang naik, mahal. Itu menyebabkan inflasi. Kenapa naik dan mahal? Karena rantai pasokan. Kenapa rantai pasokan bermasalah? Karena COVID. Karena situasi krisis energi di mana negara-negara eksportir bahan baku itu menahan barangnya, sehingga negara-negara yang membutuhkannya mengalami kesulitan, demand-nya tetap atau bahkan naik, supply-nya rendah, maka naiklah harga barang itu, maka inflasilah terjadi. Jadi, dalam kaitannya dengan stabilitas politik, ini juga efek dari Ukraina dan Rusia menyebabkan
salah satu alasan terjadinya inflasi dalam hal ini adalah soal rantai pasokan, dan rantai pasokan nanti berhubungan dengan supply. Itu kira-kira jawabannya. Jadi, ini semua akumulasi bahwa sebuah inflasi atau apapun itu di dalam teori ekonomi bisa saja karena satu hal, bisa saja karena akumulasi beberapa hal. Ini 2 SKS nih. Kalau kuliah. Nah, sekarang lanjut ya. Apa dampaknya inflasi? Tingginya inflasi dapat menyebabkan beberapa hal negatif seperti pendapatan real masyarakat terus turun. Iya dong. Bahwa menyebabkan melemahnya mata uang, kemudian naiknya harga barang, kemudian nanti bisa naiknya biaya produksi, maka pendapatan real itu adalah surplus atau pemasukan dikurangi pengeluaran. Makanya pendapatan real, bukan pendapatan kotor. Dalam jangka panjang, standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, menjadi bertambah miskin. Itu dampak dari inflasi. Dan selanjutnya kalau mulai bertambah miskin, daya beli menurun. Selanjutnya adalah secara global dalam sebuah negara menyebabkan ekonomi stagnan, tidak tumbuh atau melambat, bahkan kalau berlarut-larut tidak dilakukan sebuah upaya untuk mengatasi dampak tingginya inflasi, menyebabkan resesi ekonomi. Akhirnya membuat biaya ekspornya mahal. Karena biaya ekspornya mahal, maka tidak bisa bersaing dengan produk-produk negara-negara lain, mengakibatkan devisa atau omset negara dari ekspor setelah dipotong impor, itu yang dinamakan balance of trade atau trade balance, menjadi berkurang atau menurun. Kalau Anda perhatikan, data terakhir inflasi Amerika ternyata sudah 7,9%. Itu merupakan sebuah rekor tertinggi dari tahun 1982 alias 40 tahun terakhir. Sudah terjadi inflasi yang sedemikian dahsyat, dan berarti ini sudah mulai tidak ada kaitannya dengan COVID. Kenapa? Karena membentuk rekor yang melebihi jauh sebelum terjadinya pandemi COVID-19. 40 tahun ya, jadi 82 kurang 2022, 7,9% per tahun. Dan kalau kita misalkan bicara gold, itu komoditi yang tidak terpengaruh oleh inflasi. Dan data persisnya Anda perhatikan, inflasi yang terjadi salah satunya akibat dari energi. Ini tinggi sekali. Makanya beban penduduk Amerika mulai terasa berat, walaupun memang US dollarnya menguat, tetapi sekali lagi menguat terhadap mata uang lain, tidak terhadap bensin, tidak terhadap makanan, tidak terhadap barang-barang yang lain. Nah, bagaimana mengatasi inflasi? Ada secara prinsip 3 kebijakan di dalam mengatasi yang namanya inflasi. Pertama, yang disebut dengan kebijakan moneter. Ini biasanya dikerjakan oleh bank sentral dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menarik uang yang beredar di market, misalkan dengan tapering, menghilangkan stimulus, dan itu sudah dilakukan oleh The Fed, dan akhirnya baru nanti meningkatkan suku bunga. Serta ada aktivitas-aktivitas lain yang menjadi wewenang oleh bank sentral, yang merupakan pemangku kebijakan moneter. Ada lagi kebijakan fiskal. Ini biasanya dilakukan oleh pemerintah di luar bank sentral. Misalkan oleh Menteri Keuangan dan jajarannya, termasuk Menteri Perdagangan dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak kalau inflasinya sudah tinggi dan melakukan penghematan terhadap pengeluaran pemerintah. Kebijakan lainnya juga ada. Selain moneter dan fiskal, inflasi dapat dikelola dengan meningkatkan produksi, mempermudah impor barang, menstabilkan pendapatan, tingkat upah buruh, menetapkan harga maksimal, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang secara ketat. Sekarang kita fokus pada kebijakan moneter, berarti bank sentral yang mana salah satu kegiatannya di dalam mengatasi inflasi adalah menaikkan suku bunga. Nah, sekarang berarti Anda sudah paham salah satu hal yang menyebabkan terjadinya kenaikan suku bunga adalah kenaikan inflasi.
Sekarang kita lihat, ada faktor lain nggak? Apakah kenaikan suku bunga ini didukung oleh faktor tenaga kerja yang bagus dari Amerika? Kita cek data terakhir dari pengumuman di Jumat pertama. Anda perhatikan, unemployment rate-nya 3,8%. Fokus saja ke unemployment rate, tingkat pengangguran. Sudah turun. Ini lihat ya, inflation rate 7,9% ya. Sebelumnya 7,5%. Jadi naik terus. Kemudian kita lihat dalam hal unemployment rate, berarti masuk ke label. Unemployment rate sebelumnya 4%. Sekarang 3,8% dan ini terus menurun. Walaupun tingkat penganggurannya belum sampai di bawah sebelum COVID. Kita pakai data 5 tahun, misalkan. Nah, COVID tuh di sini. Kalau nggak salah ini di 3,5%. Tiba-tiba dia melonjak sampai 15% dan ini sudah mengalami penurunan. Berarti, hal-hal yang menyebabkan kenaikan suku bunga di luar inflasi, yaitu data tenaga kerja, mendukung. Oke? Ini datanya. Tingkat pengangguran diumumkan 1 kali 1 bulan dan terus menunjukkan penurunan walaupun ada koreksi-koreksi kecil. Nanti Anda lihat GDP Amerika. Intinya, sudah cukup layak untuk menaikkan suku bunga. Walaupun misalkan inflasinya tidak tinggi, apalagi inflasinya tinggi sampai mencetak rekor tertinggi 40 tahun terakhir. Jadi itulah analisa fundamental, bukan cuma ngelihat Forex Factory hijau merah. Sekarang kita lanjut. Kalau kita perhatikan mengenai pengumuman suku bunga, ekspektasinya atau harapan market adalah naik 25 basis poin atau 0,25% dari sebelumnya 0,25% menjadi 0,5%. Nah ini, kita lihat dulu mengenai dot plot. Dalam hal ini adalah kita bicara mengenai yang disebut dengan Federal Watch, di mana dinamikanya pada 1 bulan lalu masih ada harapan sebesar hampir 60% dari market maker, big boy akan kenaikan sejumlah 50 basis point. Jadi dari 0,25 berubah 0,75. Tetapi semenjak 1 minggu yang lalu sudah hilang. Artinya, market sudah tidak memperhitungkan akan ada kenaikan suku bunga 0,5%, tetapi mulai ada lagi timbul harapan, analisa dasar untuk naik 0,5%, walaupun jumlahnya tidak terlalu signifikan, 2,7%, dan terakhir kemarin 1,7%. Nah sekarang, apa dampaknya jika 0,25? Apa dampaknya jika 0,5? Ini sifatnya asumsi pribadi saya, dan bisa salah. Besaran persentase perkiraan kenaikan suku bunga. Yang pertama, atau alternatif pertama, naik 0,25%, berarti menjadi 0,5%. Hampir pasti terjadi, dan paling banyak diperkirakan oleh market. Tadi kan udah jelas ya, sehari yang lalu 98, sekian persen yang memprediksi terjadi kenaikan 0,25% saja. Yang kedua, naik 0,5% menjadi 0,75%. Alternatif lain, apabila inflasi yang tinggi dianggap sebagai ancaman yang sangat mengkhawatirkan akan perekonomian Amerika, bisa saja The Fed akhirnya memutuskan secara ekstrim bukan hanya naik 25 basis poin, tetapi 50 basis poin dari 0,25% menjadi 0,75%. Kemungkinan ini harus tetap kita prediksi, kita antisipasi. Lantas bagaimana kalau ternyata yang terjadi adalah naiknya itu 25 basis poin? Market sudah mengantisipasi dan menyebabkan biasanya aksi profit taking terhadap USD, sehingga menimbulkan anti klimaks alias buy on rumor, sell on fact atau news, dan USD justru melemah. Sampai sini bisa diterima?
Jadi Anda hati-hati, jangan langsung menganggap begitu naik 0,25%, maka USD akan terbang, USD akan menguat terhadap euro dan pound sterling serta mata uang yang lain, sehingga kalau kita bicara pair, XXX USD akan turun, USD XXX akan naik. Demikian juga berarti gold akan turun. Hati-hati. Beberapa kejadian itu efeknya justru anti klimaks. Apalagi kalau Anda perhatikan chart saat ini, kita combine dengan analisa teknikal, sangat rawan terjadi aksi profit taking. Nah, karena kira-kira ada potensi resisten kuat di sini. Dan ini bisa menemukan momentumnya, dia naik dan akhirnya turun karena kenaikan yang hanya dalam tanda kutip sebesar 0,25% saja. Jadi tetap diantisipasi itu ya. Buy on rumor, sell on news, betul. Atau sell on fact. Anti klimaks, buy on rumor, sell on fact atau news. Sehingga USD justru melemah. Artinya, ini sebetulnya sebuah konsep yang biasa saja. Setelah USD mengalami pergerakan naik yang lumayan kencang, akhirnya institusi besar memutuskan untuk melakukan aksi profit taking. Bukan berarti dia switching menjadi sell, tidak. Dia mengosongkan barang, dia buang barang. Mungkin nanti setelah dia turun, diserok lagi di bawah. Kenapa? Karena biasanya akan kembali ke dasarnya bahwa biasanya kenaikan suku bunga menyebabkan menguatnya mata uang tersebut, khususnya terhadap mata uang yang lain, tetapi jangan lupa, ini yang penting. Kalau saya yakin kenaikannya 0,25, USD tetap akan melemah terhadap gold. Terhadap mata uang yang lain, oke, dia menguat. Ada yang tahu kenapa alasannya? Karena yang pertama, negara lain juga sedang mengalami inflasi. Itu yang pertama. Ingat, gold tidak kena inflasi. Yang kedua, karena sifat gold yang safe haven, sementara situasi yang berkaitan dengan misalkan COVID, bahkan sekarang beredar perkembangan mengenai varian Delta Mikron. Dan yang kedua, dalam kaitannya situasi yang tidak kondusif di Ukraina dan Rusia. Itu. Jadi boleh saja USD menguat terhadap mata uang lain, tetapi tidak terhadap gold. Dan biasanya dampak menguatnya USD ini menyebabkan obligasi 10 year-nya juga naik. Menyebabkan saham dalam hal ini, indeks misalkan S&P 500 ini, kemudian juga Nasdaq atau Dow Jones berpotensi melemah. Kenapa? Karena orang masuk ke USD. Market sudah mengantisipasi kalau naiknya hanya 0,25, USD tetap menguat, tetapi terbatas dan jangka waktu yang singkat. Selanjutnya USD kembali melemah. Mungkin hari itu USD naik, atau mungkin hanya beberapa jam saja terus turun. Nah, sekarang kita bahas alternatif yang kedua. Naiknya 0,5 jadi 0,75. Ini merupakan sebuah kebijakan yang sangat agresif. Maka USD akan terbang menurut saya dan melanjutkan kenaikan atau penguatannya dengan koreksi-koreksi yang hanya kecil. Beda dengan yang tadi, yang koreksinya cukup dalam. Sehingga USD akan menguat terhadap semua instrumen investasi, termasuk gold atau komoditi. Nah, sekarang juga Anda nanti perlu mengamati yang disebut dengan economic projection. Economic projection terakhir itu tanggal 14-15 Desember, ini tinggal diklik aja. Nah, ini dalam bentuk PDF, ini dalam bentuk HTML. Nanti Anda perhatikan, kalau di economic projection sebelumnya, itu ini. Kemudian yang terbarunya itu ini. Data yang dilihat, fokus kepada dua ini saja, yaitu, pertama GDP, kedua tingkat pengangguran.
Kalau nanti economic projection-nya ternyata itu di atas dari, kalau di sini kan Desember, sebelumnya September. Nanti yang terbaru berarti di sininya Desember projection. Kalau ini lebih tinggi, berarti ada semacam koreksi dari sebuah target, karena ini semua target. Kalau dia koreksi targetnya itu menjadi lebih tinggi, berarti ekonominya optimis dan berpotensi USD menguat. Dalam hal ini terjadi editing atau revisi dari GDP, di mana sebelumnya di September 3,8%, diperkirakan tahun 2022 ini akhir biasanya 4%, berarti ini positif. Dari sebelumnya 3,8 menjadi 3,5. Jangan lupa kalau tingkat penganggurannya menurun kan berarti bagus. Jadi ingat, di samping soal suku bunga, dan tadi saya sudah berikan dua alternatif, perhatikan juga economic projection-nya. Dan Anda harus bisa membaca economic projection, paling tidak untuk tahap 1 sebagai pemula. Lihatlah GDP dan unemployment rate tadi. Dan sekali lagi, saya harap Anda memiliki dua pemahaman. Pertama, secara prinsip soal suku bunga, hubungannya dengan inflasi, dan pergerakan harga terhadap mata uang lain, komoditi khususnya gold, saham, dan juga obligasi. Prinsipnya, kalau suku bunga naik lebih dari 0,25%, artinya 0,5%, 0,6%, 0,75%, 1%, maka besar kemungkinan USD akan terbang. Tetapi, jika naiknya hanya dalam tanda kutip 0,25, masih ada potensi naik, tetapi sedikit, dan berpotensi justru akan melemah terhadap gold, walaupun suku bunganya naik, karena adanya faktor inflasi itu sendiri, di mana gold tidak terpengaruh inflasi, dan faktor geopolitik yang tidak stabil di Ukraina dan Rusia, yang bisa saja mempengaruhi seluruh daratan Eropa, bahkan dunia, sehingga kembali lagi, orang akan cari aman untuk berinvestasi, safe haven, beli emas, sehingga demand akan emas naik, dan harga emas kembali menguat. Tembus 2000. Yes! Semoga bermanfaat dan menjadi berkat.